Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya karena berdua ya karena saya Baik para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu balaghah yang ilmu ma'ani ya, dan temanya adalah al-istifham. Al-istifham itu apa? Istifham itu ya pertanyaan. Tapi menurut istilah al-istifham adalah talabul ilmi bisyai'in lam yakun ma'luman min qabl walahu adawatun katsiratun minha. Jadi istifham itu adalah mencari tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, yaitu bahasa mudahnya ya tadi, yaitu bertanya. Maka itu adalah disebut dengan istifham. Istifham itu mempunyai beberapa alat, atau beberapa huruf istifham atau alat. Terus di sini kok ada semisal ada yang bertanya gini, istifham di ilmu balaghah dengan istifham di ilmu nahwu itu apa bedanya? Ya sama. Namun yang membedakan adalah istifham di ilmu balaghah itu pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut itu mengandung beberapa makna-makna yang tersembunyi atau makna-makna yang banyak gitu, yang bermacam-macam. Tapi kalau di ilmu nahwu ya istifham ya pertanyaan, ya hanya sebatas pertanyaan dan artinya apa gitu, untuk apa gitu saja, cukup, tidak sampai mendetail kepada ilmu balaghah. Oke, di sini ada dua ya, walaha halatani. Di sini hamzah ya. Yang pertama adalah hamzah. Jadi hamzah itu mempunyai dua keadaan. Yang pertama adalah at-tasawwur. At-tasawwur itu dugaan ya. Idrakul mufrad wa ta'tiyal hamzah matluwatan bil mas'uli anhu wa yadhkuru ghaliban mu'adilun ba'da am. Nah, gitu. Jadi mendapatkan sesuatu kebenaran dari salah satunya menggunakan hamzah dengan diikuti yang ditanyakan, dan setelah itu sering diikuti dengan am atau gitu. Contohnya langsung ya. Nah, ini contohnya. Aliyun al-faiz am Khalidun. Jadi apa Ali yang menang atau Khalid? Jadi ini ya, mana ini huruf istifham. Dan am di sini adalah yang mengikuti atau yang sering ada ketika ada pertanyaan menggunakan hamzah ini ya. Mustarin anta ambaiun. Apa kamu pembeli atau penjual? Ini ya kan. Kitaban istaroita am majalatan. Apa buku atau majalah yang kamu beli? Amasyan jikta amrokiban. Apa kamu berjalan atau berkendara pada saat datang? Ini ya. Asobahan safarta am masaan. Apa kamu pergi di waktu pagi atau sore? Nah, yakunul jawab bitayinil mas'ul anhu. Jadi jawabannya dengan menyatakan langsung apa yang dikatakan. Aliyun al-faiz am Khalid, jawabannya faiz atau Khalid. Nah, gitu. Jadi salah satu di antara ini. Tuh ya. Itu adalah pertanyaan hamzah dengan makna tasawur. Selanjutnya dengan makna tasdik ya, pembenaran. Idrakun nisbah wa za yamna'u dzikrul mu'addil wa yakunul jawab na'am amla. Jadi untuk
mendapatkan pembenaran ya. Jadi tasdik itu tidak boleh ada kalau yang tasdik ini. Karena apa ya? Karena tidak perlu ada bandingan. Dan jawabannya adalah na'am atau la. Ini contohnya. Atau balu taubatal muz'ib. Nah, jadi apakah taubatnya orang berdosa itu diterima? Jawabannya na'am am la. Atu jitu sibaha, apakah kamu pandai berenang? Agobal mudaris, apa guru itu absen? Ya, jawabannya na'am am la. Itu tasdik. Selanjutnya adalah hal. Nah, apa itu hal? Harfun litolabit tasdik laisa ghairan wa yumtana'u maha dzikrul mu'adil. Yakunul jawab na'am am la. Jadi huruf yang digunakan untuk mencari pembenaran tidak ada yang lain dan tidak boleh menyebutkan mu'adil ya. Mu'adil atau pembanding. Jawabannya yaitu na'am atau la. Hal asyamsu akbarul kawakib, apa matahari termasuk planet yang paling besar? Jawabannya na'am am la. Hal yanmul jamad, apa benda padat itu bisa berkembang? Hal yasirul ghamam, apa benda padat apa awan itu bisa berjalan? Ya, jadi gitu ya. Ini hal. Ini adalah istifham yang berbentuk hal. Baqiyatu adawatil istifham ghairul hamzah wa hal. Jadi ada selain hamzah dan hal istifham itu. Jadi selain dua tadi ada bentuk istifham yang lain. Dan semuanya ini adalah isim. Ini ya. Apa saja? Yang pertama adalah man yutlabu biha ta'yinul uqala. Jadi man ini ya. Nah, yang pertama man untuk menanyakan yang berakal. Man hafaro tur aswes, siapa yang menggali terusan Suez. Ini kan siapa? Namanya siapa ya, yang menanyakan yang berakal. Yang kedua ma itu li ghairil uqala. Jadi untuk yang tidak, pertanyaan untuk yang tidak berakal. Ini ada dua makna. Yang pertama adalah syarhul ism. Syarhul ism itu adalah menjelaskan isim. Jadi misalnya ada sesuatu yang belum diketahui itu loh. Jadi ada sesuatu yang belum diketahui, itu merupakan penjelasan dari isim. Mal muru'ah, apa itu muru'ah? Nah, gitu. Mana yang kedua dari ma adalah hakikatul musamma. Jadi hakikat dari nama tersebut. Ya, ini ya. Contohnya adalah mal khamru. Ya, mal khamru. Apa khomer itu? Jawabannya bagaimana? Ya, menyatakan apa yang ditanyakan itu. Ya, apa itu khomer? Gitu. Oke. Selanjutnya adalah mata. Mata di sini adalah yutlabu biha ta'yinu zaman, madian au mustaqbalan. Jadi mata di sini adalah artinya apa? Artinya adalah kapan. Mata ini digunakan pertanyaan tentang waktu, baik lampau atau akan datang. Mata intahal amr, kapan perkara ini akan selesai? Nah, itu kan pertanyaan kapan. Selanjutnya adalah ayana. Ayana yutlabu biha ta'yinuz zaman al mustaqbal khassah. Yas'alunaka anis sa'ah. Jadi ayana ini adalah digunakan untuk waktu yang akan datang khusus ya. Jadi mereka bertanya pada hari. Jadi ini adalah khusus yang akan datang. Yas'alunaka anis sa'ah.
ayyana mursaha, yas'alunaka 'anis sa'at ayyana mursaha. Jadi mereka bertanya kepada hari kiamat kapan tiba atau datang. Jadi gitu. Ini adalah ayyana ya, contoh dari ayyana. Yang bermakna kapan. Nah, bagaimana dengan mata, boleh apa tidak? Ya boleh, tapi ayyana itu hanya khusus yang kepada akan datang. Itu. Selanjutnya, kaifa yutlabu biha ta'yinul hal. Kaifa tu ta'lim bi ma'hadaka. Jadi kaifa itu menyatakan keadaan ya. Bagaimana pengajaran di pesantrenmu gitu. Contoh macam yang lain yaitu aina yutlabu biha ta'yinuz zaman. Ta'yinul makan. Aina tusafiru, yaitu menanyakan tentang tempat ya ini. Aina itu. Jadi kemana kamu pergi? Nah, ya menanyakan tempat. Selanjutnya adalah anna. Nah, di sini anna itu ada 3 makna ya. Yang mana yang pertama anna bermakna kaifa. Jadi anna tasudul asyurata wa abnauha mutakhadhilun. Jadi tentang hal bagaimana kau memimpin keluarga padahal anggota keluarganya terlantar. Pakai anna boleh karena kembali lagi tadi ya, anna mempunyai 3 makna. Makna yang pertama adalah kaifa. Makna yang kedua adalah min aina. Anna laka hadzal mal, dari mana kamu memiliki semua harta ini? Ya kan? Min aina mempunyai makna dari mana. Selanjutnya adalah makna mata. Anna yafidhu nahrun Nil, kapan terjadi banjir sungai Nil itu menanyakan waktu. Mata menanyakan waktu. Yang selanjutnya adalah kam. Kam di sini adalah yutlabu biha ta'yinul adat. Jadi kam mamlakatan istarokat fil harbil uzma. Ya, jadi digunakan menanyakan bilangan berapa kerajaan yang ikut bergabung dalam perang besar. Jadi kam itu apabila digunakan untuk bertanya dan diikuti oleh isim, maka isim itu harus nasab. Karena apa? Karena dia sebagai tamyiz ya, hukumnya sebagai tamyiz. Kam mamlakatan, kam yauman, kam sanatan dan seterusnya. Itu kam ya. Selanjutnya adalah ayun. Nah, ini ayun di sini ada 4 makna ya, 4 makna. Yutlabu biha ta'yinu ahadil mutasyarikina fi syai'in ya ummuha. Digunakan untuk mendapatkan salah satu di antara 2 perkara yang sifatnya masih umum atau sama. Jadi ayun itu contohnya ayul akhwa ini akbar sinnan. Ayul akhwa ini akbar sinnan. Mana di antara 2 saudara itu yang lebih tua usianya? Jadi ada 2 saudara, tanyakan dengan ayun, ya dipilih mana yang di antara 2-nya, pilihan. Mempunyai makna zaman juga. Fi ayyi yaumin tusafir, digunakan untuk waktu dan diikuti oleh isim yang menunjukkan zaman. Di hari apa kau pergi? Gitu. Makna makan juga. Fi ayyi makanin tuqim, digunakan untuk tempat dan diikuti oleh isim yang menunjukkan tempat. Tempat mana kamu tinggal. Juga dengan hal ya, keadaan. Ayyu sahibaika ahmanu khuluqan, Muhammad am Ali. Jadi keadaan mana di antara 2 temanmu yang bagus akhlaknya, apa Muhammad atau Ali gitu. Jami'u hadhil adwat litasawwur wa jawabuha bita'yinil mas'ul anhu. Jadi semua ini tadi itu menunjukkan makna tasawwur. Jawabannya itu dengan menyebut yang ditanyakan ya. Itu istifham. Jadi
seharusnya para pembelajar bahasa Arab sudah pernah ya mengenal kata istifham ini. Jadi istifham itu pertanyaan, ada berupa hamzah, ada berupa hal. Selain dua tadi ada man, ma, mata, ayana, kaifa, aina, anna, mata, kam, ayun. Ya, itu. Oke, itu mungkin pembahasan dari istifham ilmu ma'ani. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.